Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khafizah Sania. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi fotosintesis. Fotosintesis berasal dari dua kata. Yang pertama itu adalah foto, yang kedua itu adalah sintesis. Foto memiliki arti yaitu cahaya. Yang kedua itu adalah sintesis, memiliki arti yaitu pembentukan. Nah, cahaya yang digunakan pada fotosintesis ini adalah cahaya matahari, namun juga tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan cahaya lampu. Nah, jadi pengertian dari fotosintesis itu sendiri adalah salah satu cara tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan energi pada tumbuhan yang mengandung klorofil melalui suatu proses biokimia, yaitu CO2 plus H2O dengan bantuan sinar matahari. Kemudian tentulah banyak fungsi dari fotosintesis ini. Namun ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah dengan adanya fotosintesis nanti akan bisa memproduksi sumber makanan dan energi. Kenapa? Nanti dengan adanya fotosintesis tentu akan menghasilkan yang namanya adalah glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan menghasilkan protein dan lemak. Nah, protein dan lemak inilah nanti yang akan digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan sumber makanannya. Nah, kemudian dengan adanya fotosintesis ini nanti juga akan dapat membersihkan udara dan lingkungan kita yang di sekitarnya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama itu adalah cahaya, kemudian suhu, kemudian CO2 dan H2O, kemudian yaitu klorofil. Nah, dalam fotosintesis ini juga terdapat persamaan reaksi atau yang disebut dengan rumus kimia dari fotosintesis, yaitu terdapat 6 molekul CO2 ditambah dengan 6 molekul H2O, kemudian dengan adanya bantuan dari sinar matahari dan klorofil nanti akan menghasilkan C6H2O6 ditambah dengan 6 molekul O2. Nah, di mana dapatnya CO2 ini? Nah, CO2 tersebut didapatkan dari udara, kemudian masuk melalui stomata. Nah, nantinya akan dipakai pada tahap kedua, yaitu tahap reaksi gelap. Kemudian kalau H2O tersebut didapat dari tanah dengan bantuan akar. Nah, nanti dia akan berguna pada reaksi terang atau dinamakan dengan reaksi non-siklik. Terdapat dua mekanisme reaksi fotosintesis seperti yang telah saya jelaskan, yaitu yang pertama itu adalah reaksi terang atau light reaction, kemudian yaitu adalah reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah mengenai reaksi terang. Reaksi terang ini adalah reaksi yang terjadi pada awal dari serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Reaksi terang terjadi di bagian grana. Kemudian ada dua macam fotosistem. Yang pertama itu adalah fotosistem 1, yang kedua adalah fotosistem 2. Nah, fotosistem ini merupakan suatu pusat reaksi fotosintesis, di mana di dalamnya terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap cahaya matahari. Fotosistem 1 paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang yaitu adalah 700 nanometer, sedangkan untuk fotosistem 2 paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang yaitu 680 nanometer. Cahaya matahari akan menyebabkan elektron pada fotosistem tereksitasi naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang tereksitasi akan berusaha turun kembali menuju tingkat awalnya, disertai dengan pelepasan energi yang akan dimanfaatkan untuk pembuatan ATP. Kemudian elektron yang mengalir dari tingkat energi yang tinggi tadi ke tingkat energi awalnya dinamakan dengan aliran elektron. Kemudian cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2, sehingga elektron di pusat fotosistem naik ke tingkat yang lebih tinggi yang ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian elektron yang telah naik menyebabkan
pusat dari fotosistem 2 kekurangan elektron. Nah, untuk mengisi kekosongan tersebut, maka suatu enzim akan memecahkan air menjadi 2 molekul H+ dan 1 molekul O-. Nantinya dia tuh akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi O2 yang akan dilepaskan oleh tumbuhan. Nah, kemudian elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap oleh akseptor primer akan dialirkan menuju sederetan protein yang meliputi yang pertama itu adalah PQ atau plastoquinon, yang kedua itu adalah kompleks sitokrom, kemudian yang ketiga itu adalah PC atau plastocyanin. Nah, dari sederetan protein tadi nantinya akan menghantarkan elektron ke tingkat energi semula. Nah, ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut, elektron akan melepaskan sebagian energinya, sehingga nanti akan dapat digunakan untuk pembentukan ATP. Nah, elektron pada fotosistem 1 juga akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap cahaya matahari. Nah, kemudian elektron dari fotosistem 2 nanti akan turun dari kompleks protein dan nantinya akan mengisi kekosongan pada fotosistem 1. Nah, sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian diteruskan menuju production yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP+ reduktase. Nah, enzim tersebutlah nanti akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi membentuk NADPH. Hasil dari aliran elektron tersebut adalah molekul ATP dan molekul NADPH yang akan digunakan dalam reaksi gelap fotosintesis. Dalam reaksi terang terdapat dua jenis aliran elektron. Yang pertama itu adalah aliran elektron non-siklik dan yang kedua itu adalah aliran elektron siklik. Aliran elektron yang dijelaskan sebelumnya merupakan aliran elektron non-siklik. Sedangkan aliran elektron siklik terjadi produksi ATP dan aliran elektron non-siklik tidak mencukupi untuk berlangsungnya reaksi gelap fotosintesis. Kekurangan ATP ini akan dicukupi dengan menjalankan aliran elektron siklik yang akan menghasilkan ATP saja. Nah, jalannya aliran elektron siklik, teman-teman bisa lihat gambarnya di samping, yaitu adalah energi cahaya nanti akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang naik tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer dan kemudian disalurkan menuju pereduksi kompleks sitokrom dan plastocyanin sebelum kembali ke tempatnya semula di fotosistem 1. Kemudian nanti saat bergerak dari pereduksi kompleks sitokrom dan plastocyanin, elektron nanti akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Nah, melalui chemiosmosis. Nah, kesimpulan dari reaksi terang fotosintesis itu yang pertama itu adalah dia tuh menggunakan cahaya matahari sebagai penggerak elektron. Nah, kedua yaitu air yang digunakan sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, reaksi terang disebut juga dengan fotolisis air. Yang kemudian yang ketiga itu adalah aliran elektron non-siklik nanti akan menghasilkan ADP dan NADPH. Sedangkan aliran elektron siklik hanya menghasilkan elektron saja. Dan yang keempat itu adalah ATP dan NADPH digunakan untuk menjelaskan reaksi yang terjadi pada reaksi gelap fotosintesis yang terjadi di stroma. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam fotosintesis. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya yang terjadi di bagian kloroplas yang disebut dengan stroma. Dari reaksi gelap akan dihasilkan glukosa, yang mana glukosa ini akan sangat diperlukan bagi reaksi katabolisme. Pada reaksi gelap ada 4 tahap yang terjadi. Yang pertama itu adalah klasifikasi atau pengikatan, yang mana pada proses ini dibutuhkan 6 molekul di ribosa difosfat atau RUBP
nanti akan mengikat molekul karbon dioksida dari udara dan membentuk 6 molekul atom C6 yang tidak stabil dan mudah lepas. Kemudian 6 molekul beratom C6 yang tidak stabil kemudian pecah menjadi 12 molekul atom C3 yang dikenal dengan 3 asam fosfogliseraldehid atau disebut juga dengan nama PGA. Selanjutnya 3 asam fosfogliseraldehid ini mendapat tambahan 12 gugus fosfat dari penguraian 12 ATP menjadi 12 ADP dan membentuk 1,3 bifosfoglycerate atau PGA 1,3 bifosfat. Kemudian 1,3 bifosfoglycerate masuk ke dalam fase reduksi, di mana senyawa ini mendapatkan ion H+ dari reduksi NADP H2 yang kemudian berubah menjadi NADP+. Nah, ATP dan NADPH yang digunakan berasal dari produksi reaksi terang sebanyak masing-masing 12 ATP dan 12 molekul NADPH. Oleh karena itu, terbentuklah nanti 12 molekul fosfogliseraldehid yang beratom 3C. Kemudian selanjutnya terjadi sintesis atau pembentukan 2 molekul fosfogliseraldehid melepaskan dan menyatukan diri menjadi 1 molekul glukosa yang beratom 6C. Kemudian 10 molekul fosfogliseraldehid yang tersisa, kemudian dia tuh nanti akan masuk ke dalam pasar regenerasi, yaitu pembentukan kembali ribulosa difosfat dan RUBP. Kemudian RUBP nanti akan kembali mengikat karbon dioksida dan begitu seterusnya. Siklus reaksi gelap akan terus berputar. Nah, kesimpulan dari reaksi gelap ini yaitu yang pertama adalah reaksi gelap membutuhkan 6 molekul karbon dioksida dan membutuhkan 12 molekul ATP dan 12 molekul NADPH. Kemudian yang kedua yaitu adalah reaksi gelap melepaskan 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat menghasilkan 1 molekul glukosa, dan yang keempat itu adalah 10 molekul digliseraldehida 3 fosfat akan diubah menjadi 6 molekul ribulosa bifosfat. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi fotosintesis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.